PayTrend aneh. Kita buka loket PPOB dan kita diminta ajak orang lain untuk ikut buka loket PPOB yang sama. Ajak saudara, orang tua, bahkan bila perlu istrinya juga diajak. Terus siapa yang nanti jadi konsumennya? Kalau semuanya punya loket PPOB, satu masjid ini karena pengaruh saya semuanya install loket PPOB, padahal kita satu kampung. Terus yang mau bayar listrik saya sendiri, yang mau bayar telepon saya sendiri. Istri saya misalnya mau bayar listrik, dia juga sudah punya. Listriknya cuma satu dibayar 2 orang. Sehingga aslinya nggak ada manfaatnya. Menghadirkan berbagai unsur ketidakjelasan, bahkan dianggap penipuan yang merugikan berbagai mitra bisnisnya. Hal ini terjadi ketika seorang makelar sponsor ingin mencapai level tertentu, maka tidak jarang ia mengiming-imingi calon mitra atau bahkan mitra di bawahnya dengan janji mendapatkan bonus yang besar. Dengan demikian, sistem multilevel marketing aplikasi PayTrend pada PT Veritas Sentosa Internasional belum sesuai dengan ketentuan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detik TV. Yuk teman-teman, ngomong-ngomong tentang sesuatu yang ilmiah, bagaimana ketika orang berpendapat pada jangan hoax, terus jangan apalah bla 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 kayak gitu, jangan gibah. Nah begini teman-teman, kita ngobrolin tentang sebuah ilmiah itu tidak lepas daripada sebuah metodologi yang dimana metodologi itu diuji oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi. Dalam hal ini misalnya kayak dosen pembimbing, atau mungkin dosen penguji. Bahkan mungkin kelas profesor juga ikut mengujinya. Nah, teman-teman, kita sudah ngebahas tentang PayTrend dari sudut pandang Yusuf Mansur sendiri. Nah, kali ini saya mau melihat sebuah jurnal, di mana jurnal ini ya menurut saya sama sih pemikirannya gitu dengan saya. Nah, teman-teman, kali ini saya mau bacakan jurnalnya. Cuma sebelum kita bacakan jurnalnya, ada beberapa video yang berpendapat tentang PayTrend, misalkan seperti ya beberapa ustadz gitu. Sebenarnya gini, sindiran atau apa ya, kritikan atau mungkin masukan lebih tepatnya ya, kepada ulama-ulama yang terkesan misalkan gini, untuk masuk ke wilayah ini itu ragu-ragu, padahal hukum di Islam itu kan sebenarnya jelas. Secara syariahnya bagaimana, hukumnya bagaimana, secara misalkan dari hadisnya udah jelas ya, bagaimana sebuah perdagangan itu harus seperti apa. Nah cuma karena jarang ya mungkin jadinya seolah-olah itu dibiarkan, padahal jelas kan kemarin saya bilang bahwasanya PBNU pernah menyatakan PayTrend ini ya dalam tanda kutip haram gitulah, walaupun ya menurut saya memang haram. Nah gini ya teman-teman, ini ada jurnal. Tapi saya mau memperlihatkan video dulu tentang pendapat Ustadz ini ya. Saya nggak menyebutnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Yuk, check it out. Apakah MLM PayTrend termasuk gharar? Baik. Apa yang ditransaksikan dalam PayTrend? Ketika orang daftar PayTrend itu beli apa? Beli apa? Beli aplikasi. Saya pernah download PayTrend gratis ya, tapi tidak bisa digunakan karena belum diaktifasi. Nah, untuk mendapatkan nomor seri aktivasi bayar. Nah, di situ kan bertingkat ya. Hanya untuk menggunakan software saja, misalnya 100.000. Yang kedua, ini yang paling bawah, silver ya. Kemudian ada yang atasnya lagi, yang gold. Yang gold itu bayarnya 250 misalnya. Nanti bisa mengoperasikan PayTrend plus bisa berpeluang jadi upline, bisa mengundang orang lain untuk ikut. Kemudian ada premium. Nah, premium itu bayarnya lebih mahal dan fasilitasnya lebih lengkap lagi. Baik. Ketika orang itu ikut PayTrend, dia membeli aplikasi. Aplikasi yang dijual di PayTrend itu aplikasi apa? Aplikasi apa? Aplikasi PayTrend itu aplikasi apa? Pembayaran ya. Untuk bayar apa? Bayar listrik, bayar telepon, bayar beli tiket, beli-beli itu ya. Pokoknya untuk bayar-bayar dan beli-beli.
Jadi PayTrend bukan aplikasi untuk mendatangkan uang, tapi untuk membuang uang. Padahal di tempat kita yang namanya beli tiket, bisa nggak orang beli gratis tanpa melalui PayTrend? Bisa. Kita bisa beli tiket pesawat lewat Traveloka atau Pergi-Pergi atau tiket.com, free, gratis. Anda bisa beli tiket kereta lewat itu semua, gratis. Anda bisa bayar telepon lewat internet banking, ya meskipun bayar, tapi kan tidak terlalu besar. Sehingga sebenarnya dari sisi transaksi, ketika dia bayar, kayaknya dia nggak butuh dengan software ini. Tapi kenapa orang banyak ikut? Karena dia dijanjikan, kamu bisa berpeluang, bisa mengajak orang lain untuk ikut dan nanti dapat fee. Sehingga dia terlibat dalam rangka untuk mencari pasar. Dia mau daftar dengan tujuan bisa mendapatkan peluang pasar. Ya. Makanya dalam PayTrend itu aneh. Saya membuat ilustrasi kayak gini. Misalnya ya, saya punya ruko di seberang masjid ini. Terus saya buka loket PPOB. Kemudian ada kawan saya yang buka loket PPOB sama persis di samping saya. Kira-kira normalnya kita rela atau tidak? Seneng nggak ada orang kayak gini? Nggak seneng. Kenapa nggak seneng? Ini pesaing. Wah, kamu jangan buka di sini. Kalau mau buka sana 50 kilo dari sini. Ini pasar saya yang ada di sini. PayTrend aneh. Kita buka loket PPOB dan kita diminta ajak orang lain untuk ikut buka loket PPOB yang sama. Ajak saudara, orang tua, bahkan bila perlu istrinya juga diajak. Terus siapa yang nanti jadi konsumennya? Kalau semuanya punya loket PPOB, satu masjid ini karena pengaruh saya semuanya install loket PPOB, padahal kita satu kampung. Terus yang mau bayar listrik saya sendiri, yang mau bayar telepon saya sendiri. Istri saya misalnya mau bayar listrik, dia juga sudah punya. Listriknya cuma satu, dibayar 2 orang. Sehingga aslinya nggak ada manfaatnya. Terus kenapa orang mau beli? Dia beli peluang. Dia beli peluang pasar. Dan peluang pasar itu bisa menguntungkan, bisa. Ketika dia menggunakan sistem Ponzi, kemudian kanan kiri ada berpasangan terus ya. Sistem ini lambat laun akan mengalami saturasi. Sudah jenuh, nggak bakalan bertambah. Siapa yang rugi? Yang di bawah. Siapa yang untung? Di atas. Di atas diam saja dia dapat fee. Sementara mereka yang ada di bawah bayar dan nggak dapat apa-apa. Saya nggak punya pasar lagi, sudah nggak ada orang yang mau. Kasihan orang ini. Dan tadi goror itu adalah ada satu pihak yang diuntungkan di atas kerugian pihak yang lain. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Terlepas dari latar belakang tokoh yang ada di balik itu, karena yang namanya yang namanya transaksi kita tidak boleh taklid. Kita melihat dari sisi bagaimana penjelasan yang detail di sana. Dan banyak mereka yang kemudian mulai resah ketika PayTrend sudah mulai nggak laku. Mereka kebingungan. Nah, orang beli PayTrend itu apa? Semuanya pada punya. Seharusnya kan ketika saya punya, tolong yang lain jangan ada yang install. Nanti kalau mau bayar-bayar lewat saya, biar saya dapat fee kan gitu. Ini enggak, silahkan semuanya diinstal, bayar sendiri. Akhirnya peluang pasar saya semakin. Oke gitu ya teman-teman, itu pendapat dari beliau. Nah sekarang di sini ada jurnal. Jurnal ini pasti udah diuji ya, karena di sini sebenarnya kepentingannya untuk publik. Di sini ada judulnya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Aplikasi PayTrend pada PT Veritas Sentosa Internasional Mitra Bisnis Garut. Nah di sini letaknya di Garut ya, karena ini di ujinya diperuntukannya untuk kampus di Garut. Di sini ada kampus namanya STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam. Oke, itu untuk kampusnya ya. Nah, di sini saya mau mencoba mengambil bagian sedikit ya. Saya nggak mau menjelaskan secara abstraknya bagaimana. Yang jelas intinya, jurnal ini menyatakan bahwasanya menurut mereka ya itu perlu dipelajari dan perlu diperdebatkan seperti itu ya. Nah, di sini ada halaman yang saya lebih soroti gitu. Di sini ada perkataan dari
pengenalan ada tulisan dari sini. Ada tulisan seperti ini. Ini di halaman 4. Sejak kemunculan aplikasi PayTrend semakin berkembang dan menjamur di masyarakat, baik di pusatnya di Kota Bandung maupun di berbagai penjuru daerah termasuk Garut. PayTrend ini sempat menemui berbagai kendala dalam perjalanannya, diantaranya adalah sempat terjadi pembekuan sementara oleh Bank Indonesia dengan alasan perizinan. Selanjutnya masih di tahun yang sama, yakni pada tahun 2017, PayTrend semakin maju membuktikan kelayakannya dengan mampu memperoleh sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang menjadikan sebagai bisnis dengan sistem penjualan berjenjang yang syariah dengan fatwa MUI ya tentang uang elektronik syariah. Jadi di sini DSN MUI itu mengeluarkan fatwa tentang syariahnya, itu intinya halal itu tentang uang elektroniknya. Jadi sama seperti kalau misalkan Dana, GoPay gitu ya. Tanpa DSN syariah pun Dana GoPay ya dipakai sama masyarakat biasa-biasa aja gitu sebenarnya. Gitu, walaupun saya nggak tahu motif dari PayTrend itu apa, kenapa membawa-bawa syariah terus gitu. Apakah karena Yus Mansur itu dalam tanda kutip dia mengaku-ngaku sebagai ustadz atau bagaimana? Intinya atau mau menggiring opini bahwasanya oh ini perusahaan syariah karena dikelola ustadz. Ya saya nggak tahu ya. Nah, buat saya bukan ustadz sih, karena ya kayak gitu ustadz mah. Selain itu, sebagai penyelenggara uang elektronik, PayTrend juga telah memperoleh izin dari Bank Indonesia pada tanggal 07 Januari 2021 dengan surat keputusan nomor bla 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 dengan kategori penyedia jasa pembayaran kategori izin 1 dengan status telah operasional dan dengan keterangan penata usahaan sumber dana dan layanan remitansi. Oke, teman-teman paham itu ya? Udah paham tentunya. Aplikasi PayTrend milik PT Veritas Internasional memiliki visi untuk menjadi sebuah perusahaan yang menyediakan layanan teknologi sebagai perantara transaksi terbaik pada tingkat nasional dengan bentuk komunitas berkonsep jejaring. Intinya MLM gitu ya. Nah, di situ masih biasa-biasa aja ya teman-teman. Nah, cuma di sini sebenarnya menarik teman-teman, dari jurnal ini sebenarnya memberikan kesimpulan yang tegas menurut saya. Tegas karena apa? Ya kesimpulan memang kan harus berdasarkan dengan data-data yang diperoleh, terus berdasarkan dengan kalau misalkan itu metodologinya itu mengambil dari observasi atau dari studi pustaka, itu jelas biasanya kalau dari studi pustaka jelas merujuk dari beberapa orang yang memang ahli dalam pakar itu gitu ya, pakar dalam ya mungkin dalam uang elektronik. Nah, di sini ada kesimpulan teman-teman, ini di halaman 9. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumberkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang tingkah laku mukallaf ya, di sini manusia sebagai makhluk Allah ya, yang diakui dan diyakini berlaku serta bersifat mengikat bagi semua umat Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur mengenai ibadah, namun juga mengenai bidang muamalah, salah satunya dalam hal transaksi jual beli. Jelas kan, Nabi jelas mencontohkan muamalah itu bagaimana. Ya, salah satunya dengan sifat yang alamin. Sistem jual beli aplikasi PayTrend pada PT Veritas Internasional menggunakan sistem penjualan langsung berjenjang atau disebut juga MLM, multi level marketing, di mana penjualan berjenjang ini bekerja atas dasar komisi atau bonus yang berdasarkan hasil penjualan dan biaya partisipasi orang lain yang bergabung, serta memanfaatkan hasil keikutsertaan penjual lain untuk mendapatkan tambahan komisi. Multi level marketing PayTrend dijalankan untuk kerjasama kemitraan. Sistem multi level marketing dalam bentuk kemitraan pada aplikasi PayTrend dikategorikan kepada samsara, yakni menggunakan jasa orang lain sebagai perantara penjual dan pembeli. Pada dasarnya, jumhur ulama membolehkan samsara, namun dengan beberapa ketentuan yang ditetapkan syariat Islam. Pada sistem penjualan dengan samsara pada aplikasi PayTrend ada salah satu poin yang dianggap masih belum sesuai, yakni jual beli yang dilakukan tidak boleh mengandung ketidakjelasan, perjudian, masyir maupun penipuan. Sedangkan sistem samsara pada PayTrend ini menghadirkan berbagai unsur ketidakjelasan. Bahkan dianggap penipuan yang merugikan berbagai mitra bisnisnya.
Hal ini terjadi ketika seorang makelar sponsor ingin mencapai level tertentu, maka tidak jarang ia mengiming-imingi calon mitra atau bahkan mitra di bawahnya dengan janji mendapatkan bonus yang besar. Dengan demikian, sistem multi-level marketing aplikasi PayTrend pada PT Veritas Sentosa Internasional belum sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi, samsara boleh, tapi ya kayak misalkan bonus-bonus sebenarnya gini, sistem yang dianut PayTrend dulu, saya katakan PayTrend dulu, yang menggunakan skema punci itu nggak bisa ditolak ya, itu faktanya ada. Jadi kalau misalkan kita ini kan halal gini di SNMI, itu uang elektroniknya ya, nggak beda jauh dengan GoPay, dengan ShopeePay, sama aja. Apanya yang syariah gitu, sama aja gitu sistemnya. Ya kalau misalkan yang satu, misalkan ya PayTrend itu dibilang syariah, VPay-nya atau apa saya nggak tahu namanya, jadi ShopeePay syariah, ya harusnya seperti itu, sama-sama jual belinya juga. Terus apakah di dalam aplikasi PayTrend itu misalkan di PayTrend itu hanya terkait dengan sesuatu yang syariah, yang enggak juga kan, ada pembayaran listrik, ada PDAM, ada ya nggak tahu bayar apa katanya, nanti apalagi sampai ke luar negeri, terus perhitungannya bagaimana. Saya rasa seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan prinsip-prinsip yang digunakan sama, ya harusnya digunakan sama juga dong pada ShopeePay, GoPay, OVO kayak gitu. Harusnya seperti itu. Tapi saya nggak tahu motif intinya seperti apa. Ya menurut saya sih memang nggak jauh beda dengan dakwah-dakwahnya ya teman-teman. Ya seperti itulah intinya. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman memahami bahwasanya ini berdasarkan jurnal ya. Kalau pendapatannya saya sendiri, ya saya sih setuju dengan jurnal ini gitu. Ya begitu ya teman-teman. Jadi kalau berbicara ilmiah, ya sebenarnya banyak sekali kampus-kampus yang sudah membahas tentang sedekah Yusma bagaimana, terus tentang bisnisnya bagaimana. Ya kurang lebih sama, kebanyakan berpendapat bahwasanya itu tidak syariah gitu. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.